Mayday. Trailblazer 119, descending from 40. 8 minutes. We'll lose the move. Pak Ketupak Ketuping, yang artinya, ngising. Halo sobat nganggur dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang melimpah walaupun pengangguran. Balik lagi bareng kita pengangguran yang sukanya review film. Film ini menceritakan tentang seorang pilot yang berusaha membebaskan para penumpangnya dari sandraan kelompok separatis. Dijamin film ini seru guys. Ya udah, gak usah banyak bacot di awal, siapin kopai dan spiritus, cemilan kerikil, rokok batangan, dan selamat ngising. Tak ting tung ting ting. Film diawali dengan latar belakang di Bandara Singapura, dengan seorang pilot bernama Brodie Torrance yang sedang terburu-buru karena terlambat untuk melakukan penerbangan ke Tokyo. Dalam perjalanannya, dia sempat video call dengan putrinya yang bernama Daniela yang sedang liburan di Hawaii. Dia berjanji akan segera menyusul untuk tahun baruan bersama setelah pekerjaannya selesai. Dalam penerbangan Trailblazer 119 yang hanya berpenumpang 14 orang itu, Brodie ditemani oleh kopilot asal Hong Kong yaitu Samuel. Sang kopilot memberitahu bahwa rute yang akan mereka lewati akan terjadi cuaca buruk, tepatnya di atas Laut Cina Selatan. Kapten Brodie memiliki ide untuk lewat jalur lain yang agak jauh, namun petugas penerbangan menyarankan agar pesawat melalui rute yang lebih singkat saja. Karena penumpang hanya sedikit, dan pasti akan lebih boros bahan bakar, apabila melewati jalur lain dan itu akan merugikan maskapai. Tak lama kemudian, Bonnie sang ketua pramugari pun memperkenalkan diri, dan meminta Brodie datang sebentar ke kabin yang ternyata ada seorang polisi membawa buronan ke Toronto, dia bernama Louis. Louis adalah tersangka pembunuhan 15 tahun lalu yang kabur ke Bali, mau tidak mau Brodie pun harus menerima penumpang buronan tersebut. Dia meminta polisi itu untuk terus mengawasinya dan juga duduk berjauhan dengan penumpang lain. Singkat cerita, ke-14 penumpang pun masuk ke dalam pesawat. Sementara, Louis dan petugas polisi duduk di kursi paling belakang. Pilot Brodie menyampaikan bahwa mereka akan melewati rute yang lebih singkat menuju Tokyo. Kemudian pesawat Trailblazer penerbangan 119 pun akhirnya lepas landas. Dalam perjalanan itu Brodie dan Samuel pun ngobrol ngalor ngidul, dan saat membicarakan masalah keluarga, ternyata istri Brodie sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Di separuh perjalanan kemudian pesawat pun melewati area badai, dan Brodie minta izin ke petugas ATC untuk menaikkan ketinggian agar lebih aman. Tetapi, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi. Kejadian itu membuat penumpang agak panik dan Brodie pun langsung mengecek kondisi di kabin pesawat. Lalu apa yang terjadi? Ternyata badai masih belum selesai. Pesawat kembali mengalami turbulensi hebat, yang membuat sang kapten tergoncang di kabin dan kepala Kapten Brodie terbentur hingga berdarah. Kemudian, perangkat avionik mati karena mungkin sudah terbakar akibat tersambar petir, yang menyebabkan kerusakan listrik dan mengakibatkan mereka tidak bisa berkomunikasi dengan ATC. Mereka juga tidak mengetahui lokasi pesawat saat ini. Berbagai cara sudah dilakukan, tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan terjadi kegagalan sistem yang membuat pesawat akan kehilangan daya dalam 10 menit, maka dari itu Kapten Brodie memutuskan untuk segera mendarat. Sedangkan, pramugari memberitahu penumpang untuk memakai sabuk pengaman, yang membuat mereka makin panik karena pesawat terbang sangat menukik. Tak disangka, petugas polisi malah melepas sabuk pengaman karena ingin mengambil HP untuk mengabari istrinya. Dan salah satu pramugari juga berdiri untuk memperingatkan polisi itu, yang akhirnya mereka pun tewas seketika karena benturan kencang akibat turbulensi. Cuaca buruk pun akhirnya berhasil mereka lewati, dan waktu tersisa 4,5 menit sebelum kehilangan D. Lebih ngerinya lagi, di bawah sana tidak terlihat daratan sedikit pun, dan Kapten Brodie meminta Bonnie mempersiapkan penumpang untuk pendaratan di air. Brodie dan Samuel pun hanya bisa pasrah berdoa untuk keselamatan mereka semua, sambil melihat foto keluarga masing-masing. Tetapi Brodie melihat sebuah pulau, dan memutuskan mendarat di sana meskipun mereka tidak tahu lokasi pasti pulau tersebut, dan apa yang terjadi. Pesawat pun akhirnya bisa mendarat secara darurat dengan selamat. Semua penumpang pun diminta segera keluar dari pesawat, dan terlihat Bonnie yang mengambil kunci borgol Louis di pinggang polisi demi keamanan.
19 orang yang merupakan penumpang dan kru yang masih selamat kini berada di sebuah pulau yang tidak diketahui lokasi pastinya. Semua penumpang berusaha mencari sinyal HP, agar bisa mendapatkan pertolongan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan sinyal HP. Kemudian Bonnie memberikan kunci borgol Louis ke Brody. Setelah itu Brody pun melaporkan situasi kepada seluruh penumpang, bahwa daya utama dan komunikasi pesawat telah mati karena tersambar petir. Artinya, tidak ada cara untuk bisa meminta bantuan sekarang. Kapten Brody pun meminta semua orang untuk tetap tenang, dan setelah mesin pesawat sudah dingin mereka baru boleh mengambil barang dan juga perbekalan. Brody pun berjanji dirinya dan para kru akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan mereka semua dari sana. Mereka akhirnya harus bertahan hidup dengan membuat tempat berteduh seadanya. Mereka diminta untuk berbagai makanan, sementara Brody dan Samuel mengecek kondisi permesinan pesawat. Setelah itu, Brody pun mengamankan jenazah polisi dan seorang pramugari, dan dia juga menyimpan pistol milik polisi juga mengecek barang-barang milik Louis, dan menemukan pisau milik Louis yang menjadi barang bukti. Di kesempatan lain, Brody dan Samuel mencoba menghitung jarak dan kecepatan pesawat saat tersambar petir ke lokasi mereka saat ini. Setelah dikira-kira, ternyata mereka berada di sekitar perairan Sulu Filipina, tepatnya di gugusan pulau bernama Jolo, di mana pulau itu dikuasai oleh kelompok separatis para kriminal, dan tidak ada pemerintah ataupun polisi di sana. Di lain sisi, salah seorang penumpang ngevlog situasi dan kondisi di sana. Kemudian manusia laknat itu malah menyunting Louis yang langsung emosi karena terus mengusik dan mengolok-olok dia. Sementara itu, di kantor pusat maskapai Trailblazer New York, para petinggi dan bos perusahaan Terry sudah melacak penerbangan 119 yang hilang kontak di sekitar Filipina bagian barat. ATC cabang Manila juga sempat melihat pesawat itu di radar sampai pukul sekitar 6 pagi. Saat itu juga, Terry segera memanggil David, spesialis di bidang strategi perusahaan, karena lokasi pesawat masih belum pasti. David pun meminta para kru menyiapkan siaran pers. David meminta operator yang menyarankan rute singkat, meminta semua informasi terkait pesawat, baik itu waktu penerbangannya, catatan perawatannya, dan juga identitas Brody. Di sisi lain, daripada menunggu penyelamatan yang bisa memakan waktu lama, ditambah lagi makanan dan minuman yang terbatas, Kapten Brody memutuskan untuk pergi ke suatu bangunan yang sempat dia lihat saat di pesawat. Dia berpikiran, mungkin saja di sana ada telepon atau radio yang bisa digunakan untuk meminta bantuan. Brody tidak akan pergi sendiri, tapi dia juga mengajak sang buronan Louis, yang tentu borgolnya pun langsung dilepas. Saat dalam perjalanan, Brody mengatakan bahwa dia menemukan pisau lipat milik Louis, yang terdapat simbol militer. Louis pun menjelaskan bahwa dia tergabung dalam grup komando parasut, namun sungguh malang nasibnya, dia terlibat masalah 15 tahun yang lalu, dan baru-baru ini berusaha kabur dari penjara di Bali, untuk bergabung kembali dengan grupnya. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba Louis kabur entah kemana. Brody pun tak heran namanya juga buronan. Di tempat lain, ada seseorang yang melapor kepada pemimpin, sebuah kelompok kriminal yang sering dipanggil Datuk, bahwa tadi malam ada pesawat terbang rendah di atas rumahnya. Dan pria itu sangat yakin jika pesawat itu bukanlah pesawat militer. Tanpa pikir panjang, Datuk pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari pesawat tersebut. Berita hilangnya pesawat Trailblazer 119 pun tersebar, dan Daniela yang mendengarnya tentu sangat khawatir dengan kondisi ayahnya. Di sisi lain, saat rapat kembali dilanjutkan, David mendapatkan fakta menarik tentang Brody, bahwa Brody adalah orang Skotlandia, berkewarganegaraan Inggris, yang pernah menjadi angkatan udara khusus kerajaan, lalu menerbangkan pesawat komersial selama 20 tahun dan saat ini karirnya turun menjadi pilot, yang terbang di rute tingkat ketiga. Karena Brody pernah mendapatkan kasus, yaitu memukul dan mencekik penumpang karena penumpang itu berbuat rusuh dan memukulnya duluan. Singkat cerita, David pun langsung memerintahkan sebuah kelompok tentara bayaran, yang dipimpin oleh John, untuk mencari keberadaan pesawat dengan membawa uang sebagai dana darurat $500,000 jika memang nanti diperlukan. Akhirnya Brody sampai di bangunan tujuannya, yang ternyata sudah terbengkalai. Namun, terlihat banyak bekas tembakan. Untungnya, di salah satu ruangan, Brody menemukan telepon rusak dan dengan kemampuannya, Brody mencoba memperbaikinya. Setelah kabel diuntir-untir, telepon pun bisa menyala dan dia langsung menelpon nomor customer service Trailblazer.
Brody pun menyebutkan identitasnya, kode pesawatnya, dan insiden yang terjadi. Tapi sialnya Brody malah dianggap bercanda dan melakukan telepon iseng oleh Mbak CS yang compong ini. Karena beberapa hari ini sudah banyak orang yang menelpon gak jelas tentang hilangnya pesawat tersebut. Sial bagi Brody, karena dia tidak bisa menyebutkan nomor lencana karyawannya. Sesuai dengan arahan sutradara, lencana tersebut tidak dibawa. Brody kemudian mencoba menelpon nomor lain, yang dia ingat, hanyalah nomor putrinya Daniela. Brody pun langsung menelepon Daniela dan memintanya menulis semua yang dikatakan oleh Brody. Namun sungguh sayang. Baru saja Brody mengatakan kalau pesawat mendarat di perairan Sulu gugusan Pulau Jolo, salah satu pasukan Datuk datang menyerang. Dan untungnya, Brody memiliki kemampuan bela diri walaupun dikit dan berhasil membunuhnya. Tak lama kemudian, datanglah pria lain membawa senjata, dan ternyata itu adalah Louis yang telah membunuh dua pasukan Datuk lalu mengambil senjata mereka. Saat mereka akan keluar gedung, terlihat kamera di sebuah ruangan dan bekas seretan darah manusia dan juga paspor. Kemudian mereka mencoba melihat rekaman yang ada di kamera itu. Setelah dicek, ternyata pasukan separatis Datuk sudah biasa menculik orang-orang asing, dengan tujuan untuk mendapat uang tebusan jika ingin warga negaranya selamat. Setelah melihat itu, Brody dan Louis pun bergegas menuju pesawat, untuk memperingatkan penumpang menggunakan mobil pasukan Datuk. Namun sayangnya mereka terlambat karena sudah keduluan gerombolan Datuk. Pasukan separatis pun meminta daftar penumpang dan bertanya di manakah Kapten Brody berada. Samuel yang mengemban tanggung jawab pun terpaksa mengatakan jika Brody sedang mencari telepon atau radio, untuk memanggil bantuan. Karena terus ditodong, salah seorang penumpang yang histeris pun berusaha kabur. Namun, seketika itu pula dia pergi menemui sang malaikat maut. Tidak hanya itu, suaminya yang berusaha melawan pun tanpa basa-basi langsung dipegang dan dijambak rambutnya, kemudian dipenggal. Penumpang dan kru yang tersisa pun langsung dibawa pergi menggunakan bis milik kelompok Datuk itu, dan Datuk memerintahkan dua anak buahnya untuk menjarah barang-barang berharga penumpang seperti cawet, BH, dan lain-lain. Ketika komplotan Datuk sudah pergi, Brody dan Louis langsung menembak salah satu pasukan, dan menyandera satu pasukan lainnya untuk mencari informasi. Kemudian dari pria tersebut mereka pun mendapat info, bahwa para penumpang dibawa ke desa Dandulit, tepatnya di sebuah gudang pinggir sungai. Lalu, mereka akan dibawa pergi menggunakan sebuah perahu, namun sayangnya, dia tidak tahu kemanakah tujuan perahu tersebut. Ya pokoknya dibawa perahu udah gitu aja. Nah, sebagai pilot yang bertanggung jawab, Brody pun nekat akan pergi ke desa Dandulit. Brody pun kaget saat ia masuk ke pesawat, ternyata daya sudah kembali menyala. Karena pesawat itu sudah diperbaiki oleh Samuel. Brody pun mengecek jalur ke desa Dandulit menggunakan iPad-nya, dan juga memberi pesan di seragamnya. Bagi siapapun yang datang ke sana, bahwa dirinya pergi menyelamatkan penumpang yang sedang disandra. Setelah Louis mengantar, satu pasukan musuh bertemu malaikat maut, yang tersisa mereka berdua pun langsung gas ke desa Dandulit. Sementara itu, di kantor pusat David dan para pejabat telah mendapat telepon dari Brody sebelumnya ke CS Trailblazer. Dan juga ke putrinya Daniela, sampai akhirnya mereka menemukan titik pesawat mendarat, dan David meminta John dan kelompoknya segera terjun payung untuk membantu. Sesampainya di bawah, mereka langsung mengecek seluruh isi pesawat, dan John menemukan dua mayat, yaitu petugas polisi dan pramugari. John juga menemukan pesan dari Brody lengkap dengan titik koordinatnya. Singkat cerita, di tempat penyekapan, beberapa dari mereka diminta menyebutkan nama dan negaranya sambil direkam. Di tempat lain, Brody dan Louis berhasil menemukan perahu yang mana mereka menduga para penumpang akan dibawa keluar dari pulau. Dan jika itu terjadi, kemungkinan untuk menyelamatkan para sandera menjadi sangat sulit. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menghabisi kedua musuh yang sedang melakukan pengisian bensin ke kapal tanpa menggunakan senjata api, agar mereka tidak ketahuan musuh yang lain. Kemudian, mereka melihat kelompok sang Datuk dan juga sebuah gudang, mereka pun menyelinap lewat belakang untuk menyelamatkan penumpang. Dua musuh yang berjaga pun ditumbangkan hanya menggunakan sebuah palu, dan seluruh penumpang dimasukkan ke bis dengan sangat berhati-hati. Namun, karena banyak musuh yang berjaga di jalan, dengan penuh rasa tanggung jawab, sang kapten pun menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian musuh.
Brody pun meminta Datuk untuk membebaskan penumpang-penumpangnya, agar mereka dapat bertemu keluarga yang menunggunya di rumah. Datuk pun menjelaskan siapa saja yang datang ke Jolo, sudah menjadi hak miliknya saat itu juga. Brody yang dianggap orang penting, akan dibunuh sebagai contoh untuk orang-orang lain, agar pemerintah serius membayar tebusannya. Tapi apa yang terjadi? Sungguh sangat beruntung si Brody ini, karena kelompok John datang di saat yang tepat. Banyak musuh yang dibunuh dan mereka segera kabur ke pesawat, meskipun daya pesawat sudah menyala tapi tentunya masih ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan. Dan Brody memperbaiki beberapa bagian dengan sebisanya. Setelah penumpang masuk ke pesawat, John dan teman-temannya pun berjaga karena terlihat dari jauh dua konvoi kendaraan musuh yang dating. Adu tembak pun tidak terhindarkan. Satu persatu musuh dibantai dan Louis mengatakan ke Brody, jika dia tidak bisa ikut pergi karena tidak ingin dipenjara. Saat Brody berlari menuju pesawat, dia sempat tertembak kakinya oleh Datuk, dan dia meminta pasukan John untuk masuk ke pesawat maksimal 2 menit setelah mesin dinyalakan. Karena kemampuan pesawat sangat terbatas, Brody melapor ke kantor pusat bahwa pesawat akan terbang tanpa radar, tanpa navigasi, dan hanya bisa terbang sejauh 400 km saja. Oleh sebab itu, Brody ingin dibantu pengarahan dan juga diberitai lokasi agar mereka bisa mendarat dengan selamat. John beserta pasukannya pun juga diminta segera naik pesawat, sedangkan Louis kabur ke dalam hutan dengan membawa uang darurat yang dibawa oleh kelompok John sebelumnya. Dari adu tembak yang terjadi tadi, kini pasukan musuh hanya tersisa Datuk dan satu anak buahnya yang langsung menghalangi jalur pesawat dan berniat menembakkan RPG. Untungnya, Louis menembak kunyuk itu di saat yang tepat, dan pelurunya pun melenceng. Tersisa Datuk yang hanya seorang diri, dia berusaha langsung mereload RPG-nya, dan bersiap menembak pesawat yang akan take off. Sementara itu, Brody tanpa rasa takut sedikit pun tetap mempercepat laju pesawat dan Datuk akhirnya tewas mengenaskan tertabrak roda pesawat. Tak lama kemudian, komplotan Datuk lainnya pun datang namun pesawat sudah terbang cukup tinggi, walaupun begitu Brody masih harus mendaratkan pesawat di tempat yang aman, karena musuh terus menembaki pesawat dan terkena mesin sebelah kanan. Daya di mesin kanan pun rusak. Kantor pusat menyarankan Brody untuk mendarat di Pulau Siasi, yang memiliki bandara kecil dan tidak berada jauh dari Pulau Jolo. Mereka pun akhirnya mendarat dengan selamat. Tak lama setelah itu, polisi dan petugas medis pun segera membantu dan seluruh penumpang berterima kasih kepada Brody, yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan mereka semua. Di akhir film Brody yang terluka menelpon Daniela dan meminta maaf karena dia harus terlambat pulang. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe agar Mimin lebih semangat dalam membuat konten. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan. Semua hanya hiburan semata.